ketahuilah sesungguhnya rahmat saya mendahului takdir. Sehingga dengan rahmat Allah, Allah mengubah takdir nenek ini yang tadi nggak punya anak jadi punya anak. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kisah-kisah para anbiya itu luar biasa. Intinya adalah mereka selalu mengandalkan Allah dan selalu mendapatkan janji-janji yang Allah pernah janjikan kepada mereka. Nggak pernah kecewa. Mungkin cerita terakhir yang sangat populer itu adalah cerita Siti Hajar. Ini bagi saya menakjubkan banget nih ceritanya. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dari Palestina ke Mekah, melintasi gurun pasir hanya bertiga saja. Ibrahim, Hajar, Ismail kecil. Karena Allah memerintahkan Ibrahim, bawa keluargamu ke sebuah biwadin ghairi dzi zar', kepada sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Bawa ke sana. Di Bakkah, yang kemudian namanya menjadi Mekah. Akhirnya Ibrahim bilang ke Hajar, Hajar, yuk kita hijrah. Gitu. Hijrah kemana mas? Hajar nggak nanya-nanya hijrah kemana. Udah aja, oh hijrah, ya sami'na wa ata'na. Di bawah gitu jalan kaki melintasi padang pasir. Berhenti sebentar di rest area, makan, minum seadanya, lanjut lagi. Nggak pernah nanya, mas ini kemana sih kok nggak sampai-sampai? Nggak pernah Hajar nanya kayak gitu. Atau nggak pernah juga dia bilang, mas turunin saya aja di mall itu nanti dijemput lagi. Nggak ngomong nurunin di mall mana, di rest area mana, di masjid mana. Ntar kalau udah beres urusannya baru jemput lagi. Nggak, sami'na wa ta'na. Ini istri soleha banget. Ikut aja gimana kata suami. Sampai udah di lembah yang tandus, baru Ibrahim mengatakan, ya Hajar, disinilah tempat yang dijanjikan. Tinggallah kita di sini. Ya siap, sami'na wa ta'na, tinggal bikin tenda kecil untuk bayinya. Hari kedua setelah tinggal di situ, baru Ibrahim bilang, ya Hajar, saya akan kembali ke Palestina. Tinggallah kalian di sini. Baru setelah sekian lama Hajar diam, kali ini Hajar udah gak kuat untuk diam. Baru dia nanya, ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini bersama seorang bayi dan tidak ada siapa-siapa, bahkan air dan kehidupan pun tidak ada di sini, wahai Ibrahim. Bagaimana engkau akan tinggalkan kami? Ibrahim gak tega untuk menjawab. Akhirnya Ibrahim pergi aja tanpa berbicara. Karena Ibrahim pergi, akhirnya Hajar mengganti pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua ini lebih benar dari pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama, gimana engkau meninggalkan kami sendiri? Pertanyaan yang keduanya adalah, Hajar tanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Apa kata-kata Hajar? La yudayyi'anallahu idzan. Kalau begitu, pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini namanya keep the faith. Kalau udah libatin Allah, berubah semuanya. Kalau tadi khawatir, galau, sedih, takut, tapi begitu nanya, Allahu amaraka bihada, yang menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Ya kata Ibrahim, la yudayyi'anallahu idzan. Kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Jadi kalau ada suami pergi tiba-tiba, kemana mas? Itu pertanyaannya salah. Nggak usah dijawab. Tapi kalau nanyanya, mas ini Allah yang nyuruh? Ya, oh pergi aja. Gak apa-apa juga sebulan, setahun, Allah tidak akan mengecewakan kami. Kemana ternyata? Ikut taklim, ikut mungkin ada itikaf di mana. Kalau Allah yang nyuruh, maka istri akan tenang. Tapi kalau bukan Allah yang nyuruh, ini kenapa mas kok pergi? Allah yang nyuruh, bukan tuntutan sosial media. Ada yang lagi harus saya selesaikan, ada yang jadi selebgram, saya pengen deketin. Nah, ini baru namanya perlu khawatir. Tapi kalau Allah yang nyuruh, insya Allah aman. Pergilah Mbak Ibrahim. Allah gak akan ngecewain kami. Ibrahim pergi. Kemudian kita tahu adegannya. Ternyata kehabisan air. Ismail nangis-nangis. Hajar lari antara Safa dan Marwah. Allah gak mengecewakan mereka. Dan memberikan air yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Dan itu air mukjizat banget loh. Gimana mukjizat? Kalau lagi banyak jamaah haji atau umroh di Mekah. Air itu tidak akan kekurangan. Setiap hari orang minum air Zam-Zam. Kalau saya lagi umrah tuh selain minum, bahkan setiap hari dibawa dalam botol aqua. Kita kalau pergi ke masjid tuh bawa botol aqua kan ya. Terus ngisi air Zam-Zam. Di dalam hotel kita nggak pernah minum air aqua dari hotel. Selalu minum Zam-Zam yang dibawa dari masjid. Bayangin, dalam sehari 5 kali orang membawa air Zam-Zam setiap waktu sholat. Dan jumlah jamaahnya itu bisa sampai 3 juta. Kalau musim haji.
Lalu ketika mereka pulang, mereka membawa minimal 5 liter air zam-zam di seluruh dunia. Sebanyak 3 juta orang. Air zam-zam tidak mengering. Keluar sebanyak-banyak yang dibutuhkan. Tapi begitu haji selesai, umrah belum dibuka, Mekah sepi. Tidak ada yang umrah kecuali orang lokal saja. Paling-paling ratusan orang, tidak sampai 1.000 orang. Tapi walaupun yang datangnya sedikit, yang minumnya sedikit, air zam-zam tidak membanjiri kota Mekah. Ini namanya berkah. Kalau butuh banyak, keluar banyak. Kalau butuh sedikit, keluar sedikit. Bukan pas butuh banyak, airnya putus. Atau pas butuh sedikit, airnya jadi banjir. Soalnya biasanya keluarnya banyak. Enggak kayak gitu zam-zam. Sangat berkah. Dan itu gara-gara kata Hajar. La yudayyi'anallahu idzan. Allah enggak bakalan ngecewain kami. Maka teman-teman, ayo kita belajar melibatkan Allah dalam urusan kita. Ada masalah dikit, oh serahin sama Allah sambil berikhtiar. Tapi jangan bergantung kepada ikhtiar. Ikhtiar hanya sebuah kewajiban kita yang diperintahkan Allah. Tetapi hati kita tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Hati kita bergantung di langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andalkan Allah, maka kita tidak akan kecewa insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan dalam tema Keep the Faith. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsir pada Ustadz Tengku Hanan At-Taqi LC. Luar biasa, dapat tambahan sirah-sirah dari para nabi. Iya. Dan juga tadi mudah-mudahan semakin menguatkan bahwa hari ini kita yang butuh Allah. Hari ini kita yang butuh Allah. Apapun yang kita inginkan, Allah selalu siap untuk kemudian menyediakan. Informasi juga bahwa sambil menunggu pengumpulan ini, sambil menunggu kemudian kota infak juga berjalan, insya Allah donasi yang hari nanti masuk ke dalam kota infak itu akan disalurkan ke saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, Syria. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan penderitaan mereka. Dan hari ini kajian di masjid yang penuh berkah ini disiarkan live oleh Samara FM. Jadi Bapak, Ibu-ibu, jenengan sekarang itu lagi masuk radio. Silakan lambaikan tangan. Silakan calling mama, papa yang di rumah. Saya masuk radio, alhamdulillah. Dan jarang-jarang kita masuk live lagi. Dan kedua, acara kita hari ini juga terselenggara berkat kajian soft volume 5 sama SDO atau Sayap Dakwah Organizer. Dan soft kajian 5 ini alhamdulillah nggak kerasa sudah kelima ini. Mudah-mudahan dari episode 1 juta lebih nanti sampai hari kiamat terus istiqomah. Gitu nggih, Ustaz? Insyaallah. Kemudian bagi yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan, ini saya akan bacakan. Yang dari masuk ke WhatsApp dulu. WhatsApp, kemudian yang di kertas. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriana Triwahyuni. Mau bertanya, siapakah Haman? Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 8, mohon dijelaskan Ustadz. Nah, siapakah sosok Haman ini? Kemudian ada satu lagi yang banyak juga ternyata yang dari sini. Oke. Ini ada juga saya singkat nggak sebutkan namanya. Ini ada seorang akhwat, dia itu berjilbab, kemudian ibunya itu keluar dari agama Islam dan menentang dia beragama Islam, termasuk juga menentang dia berjilbab. Dan ketika kemudian ibunya menjenguk dia itu ketakutan. Kalau nanti ibunya marah, akhirnya dia lepas jilbabnya sampai sekarang. Kemudian foto-foto yang ada jilbabnya dihapus semua, diganti dengan foto-foto yang enggak berjilbab. Nah, pertanyaannya bagaimana menguatkan hati si akhwat ini biar dia tetap teguh, tetap istiqomah dalam iman dia, dalam kemudian memakai jilbab kondisi ibu yang menentang. Kemudian banyak ya. Ini saya batasi 3 dulu ya, biar nanti Ustaznya tidak kebingungan. Kemudian apa yang Ustaz lakukan ketika tiba-tiba istiqomahnya kendor? Mohon penjelasannya. Oke, ketika istiqomahnya itu menurun. Kedua, bagaimana respon Ustaz dengan followers yang begitu banyak memberi pujian
atas kelebihan Ustadz, di antaranya Ustadz memiliki suara yang merdu. Terima kasih, alhamdulillah. Ya gitulah. Ustadz, maksudnya Ustadz. Saya mewakili Ustadz. Itu bagaimana respon Ustadz dengan banyak follower yang begitu memuja dan memuji Ustadz. Itu. Sementara ini dulu, biar Ustadznya nanti tidak kebingungan. Yang lain silahkan ada pertanyaan dikumpulkan dulu aja di sini. Saya seleksi nanti. Tafadhol Ustadz, dijawab dulu yang 3 tadi. Pertama tentang masalah Haman, tentang sejarah. Dari apa yang saya pernah baca dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwa Haman ini adalah otak dari semua kejahatan yang dilakukan di Mesir. Jadi tokoh intelektualnya Fir'aun itu Haman, sedangkan tokoh politiknya adalah Fir'aun. Jadi dibalik semua keputusan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Firaun itu selalu ada ide-ide jahatnya Haman. Sehingga bisa dibilang Haman ini seperti penasehat atau tangan kanan atau aktor yang sangat berpengaruh bagi Firaun. Bahkan ide ketika Firaun ingin mengangkat Musa sebagai anak angkat, kemudian akhirnya Firaun jadi ingin membunuh Musa, itu idenya Haman. Haman terus-menerus yang memanas-manasi Firaun. Walaupun Firaun pada dasarnya juga udah jahat, ditambah lagi dengan otaknya Haman. Sebetulnya mereka bertiga. Ada Firaun, ada Haman, ada Qarun. Firaun itu politikus, Haman itu tokoh intelektualnya atau medianya, kemudian Qarun itu adalah pengusaha yang mensupport kekuasaan Firaun. Jadi 3 kekuatan inilah yang membuat Firaun semakin tokoh, semakin melampaui batas. Jadi Haman bisa dibilang salah satu penasehat intinya Firaun. Kemudian apa yang dilakukan ketika istiqomahnya menurun atau iman lagi menurun? Bukan kita aja ya. Para sahabat juga imannya yazidu wa yanqus. Kemudian ulama mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena dosa dan maksiat. Bahkan ada sahabat yang mengadu kepada Nabi gini, "Ya Rasulullah, saya kalau berada di sisimu, saya semangat beribadah. Bahkan seolah-olah saya bisa melihat surga langsung dari tempat duduk saya. Tapi kalau saya kembali kepada keluarga saya, iman saya jatuh, turun. Ini gimana ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Seandainya keadaan kalian seperti saat kalian bersamaku, maka malaikat pasti akan datang untuk menjabat tangan kalian. Tetapi sa'atan fasa'atan," kata Nabi. Ada masanya naik, ada masanya turun. Dan itu adalah fitrah manusia. Terus apa yang kita lakukan ketika iman kita sedang turun? Saya juga tidak tahu, tetapi kita mendengar nasihat dari ulama saja, bukan nasihat dari saya. Kalau kita iman lagi turun, cari orang soleh. Dekati orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sertailah orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang soleh. Karena hanya dengan menyertai orang soleh, kita bisa menjaga keimanan kita. Jangan sampai drop banget. Mungkin tetap turun, cuma nggak sampai drop. Nggak sampai habis-habisan. Karena Nabi mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Makanya banyak-banyak berteman dengan orang soleh. Lagi kurang semangat menghafal Al-Quran, cari orang-orang yang semangat menghafal Al-Quran, yang hafiz, yang murojaahnya sehari 5 juz, 3 juz. Jadi semangat lagi. Lihat di internet anak-anak kecil yang hafal Al-Quran. Sebulan hafal 30 juz. 1 hari 1 juz. Itu hafalan baru loh. 1 hari 1 juz, sebulan 30 juz. Dan mereka gini-gini terus. Jadi semangat lagi. Lagi kurang semangat dalam berinfak. Dekati orang-orang yang dermawan, yang jawad. Yang kalau lagi berinfak bikin kita malu. Ada pembangunan masjid. Infak dia 100 juta. Tulisnya hamba Allah. Kita infaknya 100.000. Nama kita di bold semuanya. Huruf besar semuanya. Padahal jauh dibandingkan infak dia. Akhirnya semangat lagi. Apapun yang kita ngalamin kayaknya lagi kurang nih semangat dalam beramal solih, carilah orang yang baik dalam amal itu.
Karena tidak ada yang sempurna, perfect dalam segala hal ya. Setidaknya, oh ini ustadz ini atau teman yang ini dia lebih dalam hafalan Al-Quran. Yang ini lebih dalam sholat tahajud. Yang ini lebih dalam akhlak. Yang ini lebih dalam dakwah. Yang ini lebih dalam hal ini, dalam hal itu, dan seterusnya. Perbanyak varian dari orang-orang solih. Sehingga kalau kita punya masalah dalam suatu amal solih, kita punya menu yang cukup untuk mendapatkan semangat-semangat baru. Jadi dicas tajdid iman kita salah satunya dengan menemui orang soleh. Gimana kalau misalnya ada pujian dari followers atau dapat like atau dapat komen atau apapun bentuknya. Saya akui kadang itu membuat muncul rasa sombong di dalam hati. Dan itu fitrah manusia. Karena sombong, riya itu munculnya bukan kita rencanakan. Jadi nggak ada sedikit sekali ya orang yang beramal dengan niat pengen riya. Ini saya pengen infak biar riya. Kan nggak ada ya infak biar riya. Biasanya setelah infak baru riya. Jadi riya itu seringnya itu dalam bentuk spontanitas muncul di dalam hati kita. Itu kayak gitu. Disebabkan oleh pujian, disebabkan oleh suasana, disebabkan oleh pancingan-pancingan segala macam, muncullah riya. Dan itu spontan banget muncul. Sehingga kalau dia muncul segera istighfar. Dan jangan sampai gara-gara kita takut riya jadi tidak beramal. Jangan sampai kayak gitu. Karena biasanya awal-awal beramal itu emang suka riya. Tapi lama-lama dia jadi kebal. Jadi mungkin ada istilah kematangan spiritual. Itu kita alamin kalau kita sudah rajin beramal. Kayak misalnya dulu. Awal-awal saya pulang ke Bandung. Awal-awal saya pulang ke Indonesia. Kalau saya ngimamin sholat di masjid, itu gampang riya. Kenapa? Karena setiap kali saya ngimamin sholat di masjid, orang datang setelah sholat, kemudian salaman dengan saya, terus dia bilang, Ustadz, ini pertama kali saya sholatnya bisa nangis. Bahkan di Masjidil Haram aja saya nggak bisa nangis, tapi di belakang ngimamin Ustadz, saya bisa nangis, khusyuk banget, bacaannya enak. Muncul, wah saya tuh. Muncul kan ya, rasa riya, sombong. Sehingga besok-besoknya kalau mau baca Quran, dibagus-bagusin lagi. Bahkan dalam hati kadang-kadang ada kalimat, nih ya, dengerin, ini gini baca Quran yang benar tuh. Gitu. Itu awal-awal ketika kita beramal kayak gitu. Tapi bukan berarti, daripada gitu saya mau baca yang biasa-biasa aja. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Kenapa Ustadz? Takut riya. Ya, itu justru mungkin riya yang baru. Dia riya dengan sifat tawadu. Kan banyak kan orang yang riya dengan sifat tawadu. Dia rajin tahajud sekian 10 tahun tahajud gak pernah tinggal. Ada temennya baru hijrah bilang, gimana ya biar bisa tahajud? Saya susah banget tahajud. Alarm saya pasang semuanya ada 10. 10-10-nya bunyi tapi saya gak dengar. Sekalipun saya belum bisa tahajud. Paling banter saya bisa witir, itu juga rakaat terakhir udah mentok dengan azan subuh. Ini gimana ya caranya, tipsnya? Kata dia yang udah 10 tahun tahajud. Saya juga gak tahu. Mungkin ini pengalaman saya, karena saya juga masih belajar. Udah 10 tahun sih saya tahajud. Dari pengalaman 10 tahun saya tahajud, mungkin memang harus banyak-banyak berdoa sebelum tidur. Kan bagus kan tipsnya ya? Harus wudu. Kemudian jangan hanya mengandalkan alarm, tapi harus niatnya yang kuat. Itu yang membuat saya alhamdulillah 10 tahun gak pernah tinggal tahajud. Habis semuanya tuh. 10 tahun beramal, semalam pun tidak ada nilainya di mata Allah kan? Tapi jangan gara-gara takut riya. Kamu belum bisa tahajud. Saya mah takut tahajud. Kenapa? Daripada saya tahajud terus riya, mending kayak gini aja. Nah, ini juga salah. Kenapa nggak mau hafal Quran? Udahlah saya cukup dengan Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa? Daripada nanti saya capek-capek ngafal Quran terus disebut hafiz jadi gugur semuanya, mending saya nggak usah disebut hafiz. Kenapa nggak pergi berangkat udah mampu? Daripada nanti saya jadi riya gara-gara disebut Pak Haji, Bu Hajah, mending saya jadi orang biasa aja. Ini riya yang lain, riya dengan sifat tawadu. Saya nggak bisa apa-apa dalam hati. Saya orangnya tawadu ya. Itu namanya. Ada yang riya dengan istighfar. Istighfar, dia pakai cetekan itu yang ada angkanya. Pas ngeliat orang lain angkanya baru 100, dia 7.000. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah, jangan muji-muji saya, nanti saya ria. Astagfirullahnya, astagfirullah, ria. Makanya ulama mengatakan ada orang yang butuh mengistighfari istighfar yang sebelumnya. Beristighfarlah atas istighfarmu. Astagfirullahaladzim. Tapi dia ria dengan istighfar yang fasih gitu. Ada orang yang membaca Al-Quran juga ria. Tapi jangan takut. Karena Imam Syafi'i pernah bilang, ta'allamtul ilma li ghairillah, fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu aku belajar ilmu itu bukan karena Allah. Imam Syafi'i juga kayak gitu. Tapi setelah saya belajar, ilmu itu menuntun saya untuk karena Allah. Dulu awal-awal sering banget riak. Tapi setelah sekian lama baca terus berusaha yang sebaik mungkin yang saya bisa, lama-lama udah alhamdulillah nggak terlalu ngaruh yang kayak gitu-gitu. Habis ini ada Ustaz, alhamdulillah bagus. Kenapa? Saya mencoba untuk menetralisir dengan membandingkan diri saya dengan orang lain. Jauh lebih banyak yang jauh lebih hebat lagi dari saya. Buka YouTube, ada Toha Junaid. Ada banyak sekali termasuk bahkan yang sekarang bareng-bareng dengan saya di Pemuda Hijrah. Ada Muzammil Hasbala, ada Taqi Malik, ada Ibrahim Quran. Ada banyak yang mungkin lebih muda dari saya. Bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak. Dan siapa saya dibandingkan mereka? Karena membandingkan dengan orang yang lebih hebat. Jadi, kamu belum tahu aja lebih hebat dari saya. Mungkin kamu baru ketemu saya. Coba nanti ketemu yang lebih hebat. Anak kecil, 7 tahun menghafal Al-Quran. Sebulan hafiz 30 juz. Dalam waktu 6 bulan dia hafal dengan 10 qiraat. Siapa kita dibandingkan dia? Jadi kalau ingat ke sana, jadi dia aja belum tahu. Alhamdulillah Allah menutupi aib saya. Dan mudah-mudahan saya lebih baik dari apa yang dia persangkakan gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu, tetap saya akui kadang-kadang muncul ria, tapi istighfar. Muncul sombong, tapi istighfar. Followers misalnya 1000 gitu, ada yang 10.000. 10.000, ada yang 100.000. Apa sih yang mau dibanggain? Lagian yang nge-follow kita itu manusia. Lebih bangga lagi kalau followersnya itu malaikat. Yang tadi, begitu posting, yang like Jibril. Wah, itu keren. Ini yang like misalnya Wisnu. Nah ini manusia banget kan? Yang itu yang nge-like Mikail, yang nge-like Israel. Wah, Israel nge-like gitu kan bahaya. Wah, Israel udah nge-like berarti udah deket. Terus yang terakhir, gimana memotivasi akhwat untuk berhijab ketika ada ujian di rumahnya? La ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Tetapi bukan berarti kita durhaka kepada orang tua. Karena tetap memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang baik, walaupun tidak boleh taat. Kan jelas ayatnya, kalau mereka memaksamu untuk kufur kepada Allah, janganlah kamu taat kepada keduanya, tetapi tetaplah temani keduanya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas dulu pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu. Makanya perlu kita pahami, durhaka kepada orang tua itu tidak selalu asal buat orang tua kita sedih berarti durhaka, nggak selalu. Lihat dulu kenapa dia sedih. Kalau orang tua kita baper bukan karena Allah, itu bukan durhaka. Dia baper gara-gara kita sholat. Kayak dulu saya pernah awal-awal hijrah, jadi rajin sholat ke masjid, ayah saya khawatir. Karena selama ini saya jarang ke masjid, tiba-tiba jadi rajin, ayah saya malah khawatir. Anak ABG ke masjid, kan itu aneh. Bang, manggilnya kan saya orang Aceh, dipanggil Bang. Dari mana? Dari masjid. Ya gitu. Masjid? Kok kamu sehari sering banget ke masjid? Ada apa sih di masjid itu? Kamu ikut aliran sesat ya? Jadi khawatir gitu. Apalagi saya pakai jubah, terus waktu itu senang pakai jubah putih, peci putih, sorban putih. Kalau saya lewat, anak-anak kecil di kampung bilang, Mak, tuh ada malaikat lewat katanya. Saking mereka aneh ngelihat penampilan yang kayak gitu. Tapi bukan berarti gara-gara orang tua saya jadi sedih gara-gara saya ke masjid, berarti saya durhaka. Belum tentu. Kalau orang tua kita kecewa, sedih, marah, bukan karena salah kita yang syar'i, maka keep the faith, istiqomah aja. Yang penting jangan buat mereka sedih karena akhlak kita yang buruk. Tetap jaga akhlak, tapi tidak perlu taat. Tetap jaga akhlak, tetapi tidak perlu mengikuti nasihatnya kalau nasihatnya bermaksiat kepada Allah. Udah serahkan kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan keluar. Karena janji Allah, tidak ada orang yang beriman kecuali pasti diuji. Mungkin diuji dengan keluarga, diuji dengan teman, diuji dengan lingkungan, diuji dengan tetangga, diuji dengan harta, atau dengan ujian-ujian yang lain. Jadi keep the faith, bukti, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Ada lagi, Tat. Bismillah, Assalamualaikum.
Ustadz, maaf, bagaimanakah cara meminta dan berdoa pada Allah agar dikabulkan dan beretika? Ustadz, kami dari Malang ingin rasanya mengundang Ustadz ke masjid kami. Semoga Allah mempermudah Ustadz ke masjid kami. Insya Allah. Nanti kalau pengen mengundang Ustadz Tengku Hanan bisa lewat panitia juga. Saya satu paket sama MC-nya kan. Jazakumullah khair. Semoga Allah memberkahi Ustadz. Salam Pemuda Hijrah Malang. Sudah ada cabangnya saat ini di Malang, Pemuda Hijrah. Mungkin. Oh gitu ya. 22 tahun masih jomblo. Maksudnya apa ini kata-kata masih jomblo ini ya? Ditulis segala apa ini? Ada. Terus nggak apa-apa, Tat. Terus ini nanti untuk pertanyaan-pertanyaan mirip-mirip saya jadikan satu aja karena buahnya ini yang bertanya. Mulai ayat di WhatsApp, kemudian ada yang di kertas saja masih banyak. Ini, Assalamualaikum, Ustadz mau tanya, apa ada tidak amalan dan bacaan-bacaan agar kita bisa menjadi istiqomah dalam ketaatan? Tuh. Kemudian Pak Ustadz saya request bisa ya setelah akhir acara kita doakan saudara-saudara kita yang lagi didolimi. Insya Allah nanti Ustadz akan mendoakan termasuk sebagaimana kemarin di Kediri doa Kunut Nazilah juga untuk menguatkan saudara-saudara kita di Aleppo. Itu. Kemudian bagaimana jika berdoa tidak seperti doanya doa Rasulullah, tetapi pakai bahasa sehari-hari. Nah, tadi nyambung sama bab doa. Kemudian ada lagi, Tat. Ustadz mau tanya, apa hukumnya bila kita berdoa di medsos itu terkabul? Karena kebanyakan orang ada yang berdoa di medsos. Yang ngabulkan nanti Mark Zuckerberg kalau enggak. Bagaimana caranya agar ilmu bermanfaat di medsos? Dari Muhammad Dendi Yusuf. Jomblo juga enggak ini? Ayo. Itu bab doa tadi dirangkum jadi satu aja, Ustaz. Satu lagi. Ini. Assalamualaikum. Bagaimanakah kita bila menyelamatkan keluarga kita kelak di hari akhirat yang mungkin semasa hidupnya mungkin tidak sejalan dengan syariat atau sunnah yang sahih? Tuh. Terakhir. Ustadz tadi cerita tentang kisah Nabi Musa yang menarik seperti itu kalau pengen dapat bukunya itu judulnya apa, di mana, dan bagaimana kita bisa membedakan ini kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah yang hanya Israiliyat. Nah, terakhir itu, Tat. Tafadhol, monggo. Baik. Bab doa saya coba satukan. Pertama, tips supaya doa diijabah. Kedua, doa pakai bahasa sendiri. Ketiga, doa di sosial media atau media sosial. Pertama, di antara adab berdoa itu yang jarang dibahas, tentunya udah banyak ustadz-ustadz yang membahas bab etika berdoa. Tapi salah satu yang jarang dibahas itu ada istilahnya ilhah. Istilahnya I-L-H-A-H, ilhah. Apa itu ilhah? Ilhah itu kalau bahasa kita merengek. Itu salah satu adab berdoa yang disukai Allah. Kayak gimana merengek? Curhat sama Allah. Kayak doa Nabi Zakaria di surat Maryam. واذكر في الكتاب ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا berdoa itu lembut, lirih, romantis, curhat gitu. Kayak private banget kalau lagi doa sama Allah. Satu. Kemudian Zakaria mengatakan Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Apa kata Zakaria? Rabbi. Jadi kalau manggil Allah itu yang lembut. Rabbi, ilahi. Kalau doanya, doa tentang masalah pribadi. Tapi kalau doanya tentang kehancuran atau tentang pertolongan, tentang musuh,
maka menggunakan nama-nama Allah yang agung. Atau minimal ya Allah gitu, karena itu tegas. Tapi kalau untuk doa pribadi pakainya Rabbi, Ilahi, itu romantis. Apa kata Zakaria? Rabbi, tulang saya sudah melemah, rambut saya sudah penuh dengan uban, tapi saya belum pernah berputus asa dari meminta kepadamu. Saya belum punya anak ya Rabbi. Saya khawatir kalau nggak punya anak, nanti tidak ada yang meneruskan dakwah saya. Sedangkan istri saya sudah tua mandul, beri saya seorang anak yang mewarisi dakwah saya. Jadi curhat dulu, masalahnya apa? Ya Allah, umur saya 22 tahun, tapi belum ada yang datang. Itu ilhah namanya. Cuman kalau 22 tahun belum ada yang datang, belum perlu terlalu baper ya. Karena ada yang 40 tahun belum ada yang datang. Ya Allah, usia saya 63 tahun, belum ada yang datang gitu ya. Sebentar lagi kalau usia umat Nabi Muhammad mah udah sampai ending gitu. Maka dia curhat, ya Allah usia saya sekian tahun belum ada yang datang. Ada kemarin yang datang tapi pas ngelihat saya mundur. Kenapa? Ternyata saya pakai cadar, dia takut kirain ketemu ninja katanya. Misalnya ya. Terus curhat sama Allah, ada masalah apa? Bilang sama Allah, ya Allah saya punya kekurangan ini. Ya Allah saya kurang tidak punya pekerjaan. Ya Allah, curhat dulu. Curhat, setelah itu baru minta kepada Allah, fahabli, beri saya ya Allah. Itu doa dengan cara ilhah, curhat sama Allah. Kedua, doa pakai bahasa sendiri. Doa itu ibadah. Dan ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mutlak, ada namanya ibadah muqayyad. Muqayyad itu artinya ibadah yang udah dengan paket. Udah dicontohkan sama Nabi begini. Ada doanya yang juga warid dari Nabi SAW. Tapi ibadah mutlak, ibadah yang tidak dibatasi hanya dengan seperti apa yang dicontohkan Nabi. Boleh karena dia sifatnya mutlak. Kayak ibadah sholat sunnah mutlak. Bebas berapa rakaat pun. Doa juga termasuk diantara ibadah mutlak. Tidak harus semuanya berbahasa seperti di dalam bacaan Nabi. Misalnya Nabi berdoa, Allahumma ilaika aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udzu bi'izzatika an tudillani, antal hayyul ladzi la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Itu doa dari Nabi. Kalau kita nggak hafal pun, boleh pakai terjemahnya. Karena doa itu ibadahnya mutlak. Apa dalilnya? Banyak sahabat yang berdoa yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Di antaranya Bilal tuh. Bilal kan sahabat Nabi yang secara ilmu tidak terlalu banyak seperti Abu Hurairah. Makanya Bilal pernah bilang ke Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya dandanah seperti dandanah engkau dan Abu Hurairah. Dandanah itu wirid. Kalau di kita mah disebut wirid. Ada bacaan-bacaan yang banyak sampai kalau dibukuin jadi tebal. Ya Rasulullah, saya nggak hafal wirid-wirid yang engkau baca dan yang dibaca oleh Abu Hurairah. Saya nggak hafal. Tapi boleh nggak saya pakai wirid sendiri ya Rasulullah? Nabi nanya, apa wiridmu wahai Bilal? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bukan doa Nabi, itu doanya Bilal. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal yang diminta oleh Bilal. Apa kata Nabi sambil tersenyum? Ya Bilal, wirid kami yang panjang lebar itu intinya 4 hal itu juga sama kamu. Cuma kamu mengambil intinya, kita mah panjang lebar, curhat dulu sama Allah. Jadi boleh-boleh aja selama doanya doa yang baik. Dan Nabi menyuruh kita untuk faksiru minat doa, memperbanyak doa. Bayangin kalau doa itu selalu harus sesuai dengan yang diucapkan Nabi. Begitu anak kita ujian nasional, gimana cara doanya? Orang anak Nabi tidak ada yang ikut ujian nasional. Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujian nasional. Itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah mencontohkan doa kayak gitu. Soalnya anak Nabi mah tidak ada yang ujian nasional. Jadi tidak harus persis. Walaupun kalau kita hafal doa-doa yang diajarkan Nabi, itu jauh lebih baik. Cuman ada kasus-kasus yang tidak ada di zaman Nabi sehingga boleh kita menggunakan bahasa sendiri. Bahkan bisa bahasa Indonesia selama itu tidak di dalam sholat. Doa di medsos. Saya mau ngambil satu kisah sebagai bukti boleh. Karena kalau nggak mendatangkan dalil kadang-kadang orang kurang percaya. Walaupun kata ulama boleh, apa dalilnya? Kan suka gitu ya. Padahal kata ulama itu dalil. Kalau ulama bilang boleh, ya udah itu dalil. Karena ulama insya Allah tidak berbicara kecuali dengan pemahaman.
Dalilnya gini. Pernah di Mesir terjadi paceklik, musim kemarau yang panjang, sampai orang-orang Mesir hampir kembali lagi kepada agama nenek moyang. Karena Sungai Nil sudah hampir mengering. Panen jagung mereka gagal. Gandum-gandum mereka jadi gagal panen. Sehingga mereka hampir syirik kepada Allah. Lalu gubernur Mesir, Amr bin As, mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar di Madinah. Ya Amirul Mukminin, kami mengalami masa gagal panen, musim kemarau yang panjang. Berilah solusi untuk kami dan bantuan. Akhirnya Umar mengirimkan secarik surat yang isinya doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah hujan kepada rakyat Mesir. Doa ditulis oleh juru tulisnya Umar, dikirim ke Mesir. Sampai di tangan Amr bin As, gubernur Mesir, ketika dibuka surat dari Amirul Mukminin, pas dibaca, isinya doa, kemudian Amr bin As membacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada penduduk Mesir. Saat itu juga hujan turun di Mesir. Ini ijabahnya doa Umar bin Khattab. Inilah keuntungan kita kalau punya pemimpin yang soleh. Bukan hanya mengandalkan kemampuan politiknya atau para pengusaha-pengusaha kayanya, taipan-taipannya, tetapi mengandalkan Allah yang maha kaya. Sehingga kalau pemimpinnya soleh tinggal angkat tangan, beres tuh urusannya tuh. Ini artinya kalau Umar mengirim surat yang isinya doa, apa bedanya dengan sosial media? Jadi itu kiasnya, analoginya. Maka sesuatu yang sangat boleh dan wajar, bahkan baik kalau kita saling mendoakan lewat sosial media. Apalagi doa untuk saudara kita di Aleppo atau Rohingya atau di Gaza. Kemudian gimana caranya doa yang istiqomah supaya bisa istiqomah? Banyak doa istiqomah. Salah satunya yang tadi yang saya bacakan, doa Nabi, atau bisa juga yang paling populer, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Nanti bisa googling, cari, itu banyak sekali. Terus bagaimana menolong keluarga kita nanti di akhirat? Hafal Al-Quran. Karena seorang penghafal Al-Quran yang karena Allah bisa menyelamatkan 10 orang yang dia cintai selama orang itu masih orang yang beriman. Hafal Al-Quran. Jadi kalau orang tua kita sudah wafat, kita pengen berbakti pada orang tua kita, hafal Al-Quran. Itu mungkin amal soleh kita selain berdoa untuk mereka, kelak di akhirat dengan izin Allah kita bisa menyelamatkan keluarga kita dengan hafalan Al-Quran. Terus yang terakhir, referensi dari cerita-cerita yang tadi dapatnya dari mana? Sebagian besarnya saya dapatkan dari ceramah-ceramah berbahasa Arab. Berarti belajar bahasa Arab. Karena ceramah dari ulama-ulama di Timur Tengah itu luar biasa. Terutama kalau kita di Mesir, ilmu yang saya dapatkan di Mesir itu lebih banyak bukan di kampus, di masjid. Karena setiap masjid Mesir itu selalu ada 1-3 orang profesor, ulama-ulama besar yang khusus di masjid. Jadi di sana mah trennya bukan mengundang ustadz. Ustadz itu masing-masing menguasai satu masjid. Udah aja, tetap di situ. Jadi kalau kita pengen belajar hadis, masjid ini. Pengen belajar tafsir, masjid itu. Pengen belajar fikih, ke masjid yang sana. Masing-masing masjid punya ciri khas dengan ulama yang ahli di bidangnya. Sehingga kalau saya pulang kuliah, selalu mampir di masjid dari asar sampai isya, baru nanti pulang ke rumah, dan itu ilmunya luar biasa. Dari sanalah kita banyak mendengar nasihat-nasihat dari para ulama. Walaupun sedikit yang kemudian kita melihatnya dari langsung membaca buku. Saya tidak terlalu cenderung dengan bacaan, tetapi banyak mendengar, sehingga saya lebih senang duduk dalam majelis para ulama dan mendengarnya, kemudian mencoba untuk mengingatnya. Kalau membaca, orang yang kurang bisa fokus duduk lama-lama, kecuali dengan cara mendengar. Masing-masing orang mungkin punya kecenderungan. Itu referensi saya, makanya mungkin tipsnya, ayo belajar bahasa Arab, itu gerbangnya ilmu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, belajar bahasa Arab bagi yang punya kesempatan dan mampu, hukumnya wajib. Mudah-mudahan nanti di sini ada kampung Arab juga, selain kampung Inggris, sehingga mau beli apa, ana uhibbu supermi, ya, gitu ya, jadi pakai bahasa Arab. Saya dulu teman-teman kalau pergi umroh, tahunya cuma itu, ana uhibbu supermi, Siti Rahma, sisanya pakai huruf in aja. Oh Arab itu mah, udah ada huruf in, walaupun nggak ngerti. Ini saya bacakan yang satu pertanyaan dulu aja, karena ada satu penanya tapi dia 3 atau 4, 5 pertanyaan, banyak jadinya.
bagaimana menjaga iman karena sampai saat ini iman sangat mudah naik turunnya. Nah, bisakah kita mencintai Allah yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah kita temui? Jika bisa, bagaimana caranya? Terus ini, kalau untuk yang Al-Quran saya kelompokkan. Oh ya, Ustadz ada CD Murotal untuk bisa mudah memotivasi, terinspirasi bacaan-bacaan Al-Quran biar kayak Ustadz. Nanti bisa dibeli di luar, terbatas, ada terbatas. Jadi silakan nanti hubungi panitia di luar, dijual CD Murotal untuk menginspirasi kita biar senang baca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Ustadz, saya sekarang masih sekolah, bolehkah saya mendapatkan cara untuk beristiqomah dalam menghafal Al-Quran, sedangkan kegiatan sekolah masih banyak? Dan bagaimana cara dimudahkan menghafal Al-Quran, apakah ada doanya? Tuh. Terakhir, untuk sesi ini, nama saya Muhsad dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya punya beberapa pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menyerahkan segala urusan kepada Allah? Di mana kita tahu bahwa tidak semua doa kita akan langsung dijawab oleh Allah SWT. Yang kedua, saya ingin belajar ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan? Belajar. Jangan tadi pertanyaan saya ingin belajar ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan? Belajar. Itu dulu sementara, nanti yang lain menyusul. Pertama, saya acak dulu ya. Bagaimana cara kita lebih mencintai Allah dan yakin kepada Allah padahal kita tidak melihat Allah SWT. Caranya adalah tafakur. Lihatlah kebesaran-kebesaran Allah SWT. Salah satu di antara hobi para nabi itu adalah tafakur. Lihat bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta, kemudian tafakur tentang diri kita, tafakur tentang pengalaman-pengalaman hidup kita. Semua itu bisa membuat kita lebih tahu siapa Allah SWT. Makanya Allah banyak berfirman di dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Lihat langit. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang penciptaan. Lalu lihatlah ayat itu di hadapan kita. Lihat langit, di situ kita bisa menemukan kebesaran Allah. Lihat bumi, di situ kita bisa menemukan kebesaran Allah. Lihat nasib seseorang, bagaimana dia bisa survive dari sebuah masalah besar. Pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Di semua tempat itu kita bisa melihat kebesaran Allah. Dan semua itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kalau saya pribadi, ini tips konkretnya. Salah satu channel TV yang saya suka nonton, walaupun ini bukan channel Islam, itu adalah Nat Geo, National Geography, terutama yang wild atau yang animal. Biasanya kalau saya nonton tentang Nat Geo Wild, saya akan selalu bilang, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Karena di situ dijelaskan keajaiban alam semesta ini. Walaupun mereka nggak bisa menyimpulkan karena sombong. Pintar tapi sombong. Jadilah jahil kan ya. Mereka paham banget tentang alam tapi kesimpulannya agak-agak unik. Aneh malah. Kesimpulannya alam telah menyediakan segalanya untuk kita. Ini aneh. Saya tidak mengambil kesimpulannya. Saya tidak mengambil kalimat evolusinya. Tetapi saya melihat tentang bagaimana mereka bisa menemukan keajaiban-keajaiban semesta secara ilmiah, dan di situ saya bisa melihat kebesaran Allah. Bagaimana hewan ini, bagaimana hewan itu, bagaimana di kutub, bagaimana di laut, bagaimana kerajaan misalnya di hutan Amazon segala macam. Di sana ada banyak sekali bukti kebesaran Allah, dan saya yakin gara-gara ngelihat itu nggak mungkin ini terjadi secara kebetulan. Pasti ada kebesaran Allah di belakangnya. Belum lagi nanti kalau ngelihat yang BBC-nya yang planet atau yang bulan atau yang universe, pokoknya tafakur. Bisa tafakur lewat media digital, bisa tafakur langsung melihat 4D, yaitu di alam semesta yang ada di sekeliling kita. Itu cara mengenal Allah. Kemudian lagi sekolah tapi pengen ngafal Quran. Ini kata beberapa guru saya, bukan kata saya. Kalau mau ngafal Quran, jangan target khatam, tapi target hafal.
Karena kalau kita target khatam dengan kondisi kita yang nggak fokus, lagi kuliah, lagi sekolah, banyak pekerjaan, kita akan gampang putus asa. Tapi kalau target hafal, kita akan bahagia terus. Alhamdulillah hari ini dapat setengah halaman. Itu target hafal. Kalau target khatam, aduh belum 1 juz, gitu kan ya. Targetnya sebulan harus 1 juz. Jangan. Targetnya saya pengen menghafal. Sehingga dapat 1 ayat, dia bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, Allah tambahkan. Alhamdulillah hari ini dapat 1 ayat. Alhamdulillah. Tapi berusaha. Makanya biarkan Allah yang menentukan kapan khatamnya. Kecuali kita memang fokus pengen menghafal Quran. Memang harus ada target khatam. Kalau nggak fokus, sambilan, maka target hafal dulu aja. Mudah-mudahan setelah dapat hafalan 5 juz, biasanya orang kalau udah hafal di atas 10 juz atau 5 juz, itu ada ketagihannya. Al-Quran itu nikmat. Sehingga susahnya itu biasanya 5 juz pertama. Setelah 5 juz, biasanya ketagihan. Akan pengen lagi, dan akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita udah tahu trik menghafal. Karena menghafal ini juga punya tips, punya triknya, punya celah. Kalau kita nggak tahu caranya, awal-awalnya mungkin agak kesusahan. Tips sederhana dari ulama-ulama yang saya pernah belajar, fokus aja. Kalau lagi ngafal Quran, nggak usah lama-lama, tapi fokus. Sebutlah 15 menit, tapi fokus. Daripada setengah jam atau 1 jam, tapi ngelamun. Dibaca, tapi yang diingat si dia gitu. Nggak akan hafal-hafal. Makanya fokus 15 menit nih. Ini saya nggak akan ingat siapa-siapa kecuali ayat ini. 15 menit diulang-ulang, dapat 3 baris. Itu udah hebat. Karena 15 menit kalau kita fokus, sekitar 10 baris mungkin dapat. Atau paling ini 5 baris itu insya Allah dapat. Kalau fokus. Caranya dibaca berulang kali, minimal 20 kali. Insya Allah udah kehafal sendiri. Menghafal tanpa harus mengingat. Kehafal sendiri. Terus, apa yang harus kita lakukan setelah kita berserah diri kepada Allah? Next step dari tawakal. Next step dari tawakal adalah tadi. Terus saja menunggu bukti kebesaran Allah sambil berikhtiar. Jangan pernah berpikir, kayaknya udah nggak dikabulkan. Itu suuzon. Dan suuzon kepada Allah itu dosa besar. Suuzon ke manusia aja dosa besar. Terus saja yakin. Jangan putus harapan. Kalau nggak dikabulkan di dunia, pasti nanti dikabulkan di akhirat. Makanya Mas Cai pernah bilang, ini nikahnya di mana? Di dunia apa? Di surga. Karena di surga itu, by the way teman-teman, ada wedding sama bidadari. Wedding sama bidadari. Bidadarinya di belakang sana. Perempuan-perempuan yang solehah. Di akhirat itu ada adegan pernikahan. Dan di antara hadisnya adalah orang yang mampu menahan amarah ketika dia bisa marah, maka nanti Allah akan memilihkan untuk dia siapapun yang dia kehendaki yang menjadi istrinya. Dia bisa pilih siapa yang mau jadi istrinya, kemudian Allah nikahkan. Allah yang menjadi wali untuk pernikahan mereka. Makanya tetap aja yakin, kayaknya saya udah nggak mungkin nikah. Yakin bisa nikah. Kalau nggak nikah di dunia, nikah nanti di akhirat. Kalau masuk surga. Kalau masuk surga. Benar. Tidak ada di neraka nikah, nggak ada ya Tat ya? Iya. Terus yang terakhir, gimana tahu bahwa doa kita diijabah? Ini susah pertanyaannya. Bagaimana kita tahu doa kita diijabah? Dengan cara husnuzan kepada Allah. Doa itu diijabah dengan 3 cara. 1, diijabah dengan apa yang kita minta persis. 2, diijabah diganti dengan yang lebih baik. 3, diijabahnya nanti di akhirat. Atau bahkan ulama memperjelas lagi yang keempat, diijabahnya dengan cara dihindarkan kita dari sebuah musibah yang sama baiknya dengan kalau kita diberikan apa yang kita minta. Intinya husnuzan. Kalau yang kita minta kok belum dikasih, mungkin Allah ngasihnya kemarin tuh nikmat yang itu. Mungkin Allah ngasihnya dengan cara dihindarkan dari musibah yang saya tidak sadar. Mungkin ada musibah yang mau jatuh ke atas diri saya, Allah hindarkan, saya tidak sadar. Kalau saya sadar berarti kena musibah. Karena nggak sadar itulah kita berarti tidak kena musibah. Yakin aja. Husnuzan sama Allah dengan kalimat Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa-doa. Itu. Ini Ustadz, bagaimana dosa nggak kalau kita ingkar mungkar tapi cuma sebatas hati untuk menjaga biar tidak terjadi tengkar sama orang yang kita nasihati. Jadi dia ingkarnya cuma dalam hati aja. Kemudian saya pernah dengar di hadis kalau ada keluarga yang masuk neraka, benar nggak kita akan ditarik ke sana juga kalau kita nggak ngasih tahu kebenaran secara tegas kepada mereka.
sebagai seorang anak muda, bagaimana menyikapi kondisi yang kita ingin hijrah tapi kondisi sangat tidak mendukung. Kemudian mohon penjelasan apa saja hal-hal yang bisa merubah takdir. Yang kedua, cukup. Oh ya, sama ini terakhir yang sesi ini. Salah satu ini itu dulu aja, Tat. Ini banyak ternyata, bingung. Baik, nahi mungkar. Mungkin teman-teman udah tahu mencegah kemungkaran itu dengan 3 cara. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Kita perlu memperhatikan teks hadis ini ya. Bukan menemukan kemungkaran, tapi melihat. Apa bedanya menemukan dan melihat? Kalau menemukan itu nyari-nyari kesalahan orang. Kalau nyari-nyari itu nggak boleh. Wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Kalau perlu, yaltamis li akhika alfa udhrin. Carilah 1000 alasan untuk tidak suuzon kepada saudaramu. Tapi kalau nggak sengaja, terlihat juga dan nggak bisa menghindar, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangan. Sebagian ulama mengatakan dengan tangan ini artinya dengan kekuatan. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat tangan itu artinya kekuasaan. Mengubah peraturan, membuat perintah dan seterusnya, itu dengan tangan. Seorang direktur bisa mengubah kemungkaran di kantornya dengan kekuasaannya. Dan juga dengan jabatan-jabatan yang lain. Kalau nggak punya kekuasaan, maka fabilisan. Lisan itu nasihat. Bil mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu pertama, jelas ayatnya, jelas hadisnya, tidak menjudge orang lain, tidak mencela orang lain, hanya mengatakan mana yang kebaikan itu saja, tanpa harus menghakimi orang lain. Itu nasihat yang baik. Tapi kalau kita menasihati orang lain dengan cara menghakimi, saya kira itu bukan nasihat mau'izah hasanah. Dan juga dengan santun, dengan bahasa yang lemah lembut, karena Allah akan mengubah sesuatu yang rifku, yang tidak bisa dirubah dengan al-unfu, dengan sifat kasar. Kemudian kalau nggak bisa juga maka dengan hati. Arti dengan hati di sini minimal kita menolak dan tidak setuju di dalam hati kita. Dan itu selemah-lemah iman. Saya kira tidak semua kemungkaran harus disikapi hanya dengan hati. Ada yang kita bisa dengan lisan, termasuk dengan berdoa. Kayak sekarang kemungkaran di Aleppo. Kita nggak bisa mengubahnya dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Mungkin baru negara Turki yang bisa melakukan itu karena mereka yang paling Islamnya sekarang paling kuat di dunia dan negaranya juga alhamdulillah dipimpin oleh seorang pemimpin yang taat sehingga mereka bisa melakukan aksi-aksi yang konkret secara kekuasaan dan politik. Kalau kita nggak punya itu, minimal dengan lisan kita sama-sama mensyiarkan nasib saudara kita itu di sosial media. Karena banyak media yang bungkam, maka kalau media bungkam tugas kita untuk menyuarakan nasib saudara kita supaya dunia tahu kebenaran ini. Dunia tahu kenyataan ini dan mereka tidak lagi salah paham tentang apa yang terjadi di sana. Ada banyak orang yang bilang di Suriah itu konflik. Ini karena dia nggak tahu. Dia bilang itu konflik. Ada juga yang bilang itu perang. Seolah-olah ada 2 pihak yang berperang. Itu bukan konflik, itu bukan perang. Itu pembantaian. Itu kezaliman. Sampai ada seorang tokoh di tempat saya bilang, alhamdulillah ya kita di Indonesia bisa beribadah dengan nikmat, nggak seperti di Israel. Saya bilang, Pak, tidak ada Israel, yang ada Palestina. Yeah. Israel itu bukan negara, tetapi penjajah, seperti dulu Portugis, Belanda, dan Jepang. Yang ada adalah Palestina. Oh, berarti bukan negara Israel, bukan negara Palestina yang dijajah oleh orang-orang Israel. Jadi salah paham masyarakat kita, sehingga butuh syiar, butuh suara, campaign dari kita lewat sosial media, dari teman ke teman. Itu tugas kita dengan lisan, termasuk mendoakan dengan qunut nazilah dan seterusnya. Terus hijrah tapi tidak kondusif keadaan di sekeliling kita. Kalau kita belum siap untuk berbaur dengan manusia, coba aja hijrah dan uzlah dulu aja. Uzlahnya di mana? Cari lingkungan yang lebih baik. Mungkin kita lagi awal-awal berhijrah masih labil. Kalau kita tetap di situ akan ke bawah lagi. Ya udah, kalau kondisinya kayak gitu, cari lingkungan yang lebih baik. Tapi nanti kalau kita udah mantap nih, udah hijrah sekian lama, sekian bulan atau mungkin udah setahun,
Kalau bisa jangan lama-lama dalam situasi uzlah. Karena kalau semua memilih uzlah, terus bagaimana cara kita berdakwah? Ada saatnya kita keluar dari masjid untuk turun langsung kepada masyarakat. Ada saatnya. Tetapi sebelum itu terjadi, kita butuh uzlah kayak Nabi dulu uzlahnya ke Gua Hiro. Tapi ketika sudah turun perintah dakwah, beliau sudah matang, maka beliau tidak pernah lagi datang ke Gua Hiro. Ini mungkin pilihannya kalau nggak kondusif uzlah. Uzlah itu artinya mencari lingkungan yang lebih baik yang mendukung kita dalam amal soleh. Dan yang terakhir, apa saja yang bisa mengubah takdir? Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali Allah. Ini bahasanya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali Allah. Yamhullahu ma yasha wa yusbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan. Itu dalil boleh bisa dirubah takdir oleh Allah. Cuman dengan apa Allah mengubah takdir? Nah, jadi pertanyaannya bukan apa yang mengubah takdir, dengan apa Allah mengubah takdir. Karena kalau apa yang mengubah takdir tidak ada kecuali Allah. Tapi dengan apa? Satu, dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, Allah mengubah takdir dengan doa. Itu beda, teman-teman. Kayak ada orang yang bilang, pelacur juga bisa masuk surga. Mana ada pezina masuk surga? Itu yang memberi minuman anjing, bukan pelacur masuk surga itu. Orang yang bertobat dari berzina masuk surga. Itu ya. Tapi kalau masih berzina masuk surga, itu nggak ada dalilnya. Tapi kalau bertobat dari berzina masuk surga, pasti karena Allah menerima taubat. Pembunuh juga masuk surga. Mana? Itu yang membunuh 100 orang. Orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Itu dua hal yang berbeda. Makanya doa mengubah takdir, bukan dengan doa Allah mengubah takdir. Yang kedua, dengan silaturahim Allah mengubah takdir. Setidaknya dua hal ini amalan yang Allah akan mengubah takdir dengannya, yaitu doa dan silaturahim. Jazakallah Ustaz, alhamdulillah luar biasa. Dari banyak pertanyaan tadi, saring kemudian, dan kita juga minta maaf karena waktu juga terlalu mepet. Akhirnya beberapa pertanyaan tidak bisa kita layani, dan mudah-mudahan kalau nanti ada kesempatan di luar forum ini, silakan bisa bertanya langsung pada Ustadz. Dan untuk infak hari ini yang insya Allah kita donasikan kepada saudara kita di Aleppo, terkumpul 3.560.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tabaraka rahman. Mudah-mudahan berkah sekaligus nanti bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Aleppo. Kemudian informasi terakhir sebelum nanti kita tutup dengan doa oleh Ustaz Tengku Hanan. Untuk nanti sore ada kajian Kitabul Ilmi yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifki Jafar Tholib jam 5:30. Tempatnya masih di Masjid Al-Muhsinin ini. Masih sama tempatnya, jam 5:30 sore. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifki Jafar Tholib. Monggo nanti serawung hadir rawuh ke ngaji bersama Ustaz Rifki. Dan terakhir, sebelum kita akhiri, insya Allah Ustaz Hanan akan menutup dengan doa, termasuk juga nanti doa kunun nazilah. Pada Ustaz Hanan, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة كلها يا الله لك الحمد على نعمة الإيمان لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا
ونور في حياتنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك ذكارين لك ذكارين وإليك منيبين وبك مؤمنين وإليك مسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فإليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا. مسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم ما لنا غيرك يا الله. ما لنا غيرك يا الله. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في اليهود من عجائب قدرتك. اللهم أرنا في الرافضة من عجائب قدرتك. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في رهينات. اللهم عليك بأعدائك. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك. اللهم علمت أنهم يفسدون في الأرض ويقتلون الناس بغير حق ويذبحون أبناء المسلمين ويغتصبون من نساء المسلمات ويؤذون أطفال المسلمين. فانتقم منهم يا الله. فانتقم منهم كما انتقموا منا وأهلكهم يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم
مشدود وطأتك على الرافضة وعلى الظالمين واجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم لعن كفرة من أهل الكتاب اللهم لعن كفرة من اليهود اللهم لعن كفرة من الرافضة اللهم لعن كفرة من البوذيين اللهم قصدناك يا ربنا. Ya Allah, penguasa langit dan bumi, tidak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi ini kecuali dengan seizin-Mu ya Allah. Bahkan tidak ada setetes air hujan pun yang jatuh ke tanah kecuali dengan ilmu dan pengetahuan-Mu ya Allah. Tidak ada daun yang jatuh dari dahannya kecuali dengan seizin-Mu dan tertulis di dalam kitab-Mu ya Allah. Tidak ada angin yang berhembus, awan yang berarak, kecuali semua dengan pengaturan-Mu ya Allah. Engkau Maha Kuasa menciptakan 7 lapis langit. Engkau Maha Kuasa menghamparkan bumi. Engkau Maha Kuasa menegakkan gunung. Engkau Maha Kuasa meninggikan langit. Engkau Maha Kuasa menciptakan kebesaran-kebesaran keagungan-Mu di dalam lautan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkaulah yang mempergilirkan siang dan malam ya Allah. Engkaulah yang memperjalankan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun sampai hari kiamat ya Allah. Engkaulah pencipta surga dan neraka ya Allah. Engkaulah yang menciptakan manusia. Kami semua ini hanyalah hamba-Mu ya Allah. Orang-orang yang beriman itu adalah hamba-Mu ya Allah. Orang-orang kafir itu adalah makhluk-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang lebih berkuasa daripada Engkau ya Allah. Semua rencana-rencana jahat orang-orang kafir itu lemah di hadapan-Mu ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas mereka ya Allah. Kami mohon dengan kebesaran dan kekuasaan-Mu ya Allah. Dan kami yakin Engkau Maha mendengar doa hamba-hamba-Mu. Dengarkanlah tangisan saudara-saudara kami di Aleppo ya Allah. Betapa banyak anak-anak kecil yang jadi yatim di sana ya Allah. Yang mereka tinggal di pengungsian seorang diri sebatang kara ya Allah. Di sana tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, tidak ada kakak adiknya. Sebatang kara anak kecil yang mungkin usianya masih 4-5 tahun sudah tinggal seorang diri di pengungsian ya Allah. Bahkan lebih banyak lagi anak-anak kami di Aleppo yang tertimbun dengan runtuhan bangunan karena dibom dan ditembak oleh orang-orang yang zalim ya Allah, disakiti, dibombardir oleh Rusia, oleh orang-orang Syiah, oleh Bashar Assad ya Allah. Banyak dari mereka yang tertimbun dan tidak bisa ditolong ya Allah. Banyak dari perempuan-perempuan muslimah kami yang meminta untuk dibunuh saja karena takut untuk dinistai oleh prajurit-prajurit Syiah yang jahat ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di sana ya Allah. Yang bahkan hari ini masih banyak terkepung di dalam kota Aleppo. Banyak dari mereka yang sedang sakarat. Banyak yang dari mereka sedang terluka berat tetapi tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Bahkan para relawan-relawan kemanusiaan dari Turki dan dari seluruh dunia yang ingin menolong mereka ditembaki oleh prajurit-prajurit yang zalim itu ya Allah. Tolonglah saudara kami. Sesungguhnya bumi ini milik-Mu ya Allah. Bukan milik Bashar Assad ya Allah. Bumi ini milik-Mu, bukan milik orang-orang Israel ya Allah. Bumi ini milik-Mu, bukan milik orang-orang Myanmar ya Allah. Engkau mewarisi bumi ini kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan dan menghinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Kami tidak mau mengetuk pintu-pintu istana manusia ya Allah. Kami tidak mau mengetuk pintu-pintu raja-raja manusia. Kecuali setelah kami mengetuk pintu langit-Mu ya Allah. Engkaulah yang menggerakkan hati setiap raja. Engkaulah yang menggerakkan hati setiap penguasa untuk membantu saudara-saudara kami. Bahkan tanpa mereka pun Engkau Maha Kuasa untuk membantunya ya Allah. Pintu-Mu dan pintu karunia-Mu lah yang paling kami harapkan ya Allah. Pintu langit-Mu lah yang paling kami harapkan untuk Engkau buka untuk kami ya Allah. Mungkin Engkau selama ini kami yakin sudah membantu saudara-saudara kami di sana. Membantu mereka dengan memberikan mereka pahala syahid. Membantu mereka dengan memberikan mereka pahala jihad. Membantu mereka dengan memberikan mereka kesabaran.
Tetapi bantulah juga mereka dengan pertolongan dan kemenangan ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah atas setiap kebaikan yang Kau berikan. Mungkin mereka dalam pandanganmu lebih mulia dan lebih beruntung daripada kami. Mereka meninggal dalam keadaan Kau ridhoi, meninggal dalam keadaan dibunuh, sehingga semua dosa-dosa mereka ditanggung oleh para pembunuh-pembunuh yang zalim. Tetapi selain kebaikan-kebaikan itu, kami juga berharap kebaikan, kemenangan, dan pertolongan dari-Mu ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Rohingya ya Allah. Rumah mereka dibakar. Banyak dari mereka yang dibakar hidup-hidup. Mereka dilemparkan ke dalam parit yang sudah disiapkan dengan kayu bakarnya. Banyak dari mereka yang disirami dengan bensin kemudian dibakar di depan orang tuanya, di depan anaknya. Banyak perempuan-perempuan mereka yang dinodai, disakiti. Banyak dari mereka yang diusir. Banyak dari mereka ditembak. Dan banyak dari mereka yang bahkan tubuh mereka tidak lagi utuh karena disakiti oleh orang-orang yang zalim itu ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang terusir dari kampung halamannya di Rohingya. Kembalikan kepada mereka harta-harta mereka. Bantulah saudara-saudara kami yang terkatung-katung di lautan karena mereka lari dari kampung halaman mereka sendiri dan tidak diterima di daratan manapun ya Allah. Bukakanlah hati pemimpin-pemimpin kami agar membukakan gerbang Indonesia untuk pengungsi-pengungsi Rohingya, agar membukakan gerbang Indonesia untuk saudara-saudara kami dari Rohingya. Jika pemerintah tidak mau membiayai mereka, kami kaum muslimin di seluruh Indonesia sanggup untuk bahu-membahu tolong-menolong untuk membiayai kaum muslimin Rohingya yang tinggal di sini ya Allah. Kami siap menjadi ansor untuk saudara-saudara Rohingya kami yang muhajirin. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah untuk bangsa Indonesia ini pemimpin yang taat kepadamu, yang adil kepada masyarakatnya, adil kepada manusia, berpihak kepada Islam, berpihak kepada kemanusiaan, berpihak kepada kaum muslimin, pemimpin yang berani dan tegas, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang membuat kami bangga ya Allah. Anugerahkan untuk kami pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Anugerahkan untuk kami pemimpin seperti Umar bin Khattab, pemimpin seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Umar bin Abdul Aziz. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin seperti Nuruddin Zinki ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami para jenderal-jenderal militer seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak muda seperti Muaz bin Jabal, seperti Abdullah ibnu Abbas, anak-anak muda yang visioner seperti Muhammad Al-Fatih, seperti banyak tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam ya Allah. Anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia orang-orang hebat seperti itu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri hidayahmu kepada pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Kediri, pemuda-pemuda Jawa Timur, pemuda-pemuda di seluruh bangsa kami, dan bangkitkanlah Islam di tangan anak-anak muda ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau maha cinta, Engkau yang menggenggam hati manusia. Pertemukanlah anak-anak muda kami dengan pasangan-pasangan mereka yang akan mendampingi mereka di dunia dan di akhirat, yang akan saling membantu dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Beri perempuan-perempuan kami imam-imam yang solih, dan beri kepada anak-anak muda kami seorang bidadari-bidadari yang solehah, yang taat kepada suaminya ya Allah. Lalu anugerahkanlah dari pernikahan kami yang halal dan Engkau berkahi itu anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Anak-anak yang hafiz-hafizah ya Allah. Anak-anak yang kelak akan membawa bendera agamamu dan membela agamamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ajarkanlah kami Al-Quran. Jadikanlah kami penghafal Al-Quran. Jadikanlah kelak di akhirat kami termasuk di antara Ahlul Quran dan Hamilul Quran. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan setelahnya perpisahan yang Engkau ampuni dari segala kesalahan dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah.
Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang. Yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu. Tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja, ada Allah adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Pasti Allah enggak akan ngecewain.